Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 sesuai dengan kontrak kuliah kita itu, yaitu tentang prediksi data mining atau lebih mengarah ke prediksi di dalam data mining. Jadi ada beberapa hal yang kita diskusikan nanti. Yang pertama itu adalah pengantar prediksi. Yang kedua, regresi linear. Yang ketiga itu adalah analisis garis regresi dan kesimpulan. Oke, baik, kita lanjut. Untuk konsep perhitungan dalam prediksi, kita tentunya harus paham dulu. Ya, jadi sejarah dari prediksi itu seperti apa. Ya, tentunya kata prediksi ini sering kita eksekusi di kehidupan nyata. Ya, bahkan Anda misalnya masuk kampus itu, apakah terlambat berapa lama, itu mungkin sudah Anda prediksi dari rumah atau sebelum berangkat ke kampus. Ya, di sini secara teori bahwasanya prediksi itu lebih mengarah ke pemahaman di masa yang akan datang. Ya, artinya prediksi itu jelas untuk yang akan datang dari masa yang sebelumnya atau lebih mengarah ke masa lalu. Ya, dan ada satu hal yang perlu kita pahami, di mana prediksi ini tidak harus memberikan jawaban. Ya, di sini tidak harus memberikan jawaban secara pasti karena konsepnya sudah prediksi. Ya, jadi prediksi itu mungkin yang kita harapkan di situ adalah kedekatan dari angka yang kita prediksi. Ya, jadi misalnya nanti kita buat angkanya, kita menghasilkan angka 90. Ternyata pada saat terjadi dia di angka 91 atau di angka 89. Ya, itu kira-kira konsep prediksi. Ya, tapi tentunya ini bukan prediksi untuk togel Kim ya, yang mungkin yang sudah Anda lakukan ya. Itu tidak seperti itu konsepnya. Ya, di sini ada pemisalan. Ya, jadi kita misalkan ada data seperti ini. Di tahun 79 ini cuman sampel aja. Ini ada data sebanyak 5. Di tahun ini penjualan itu 130. Ya, selanjutnya 145, 150, 165, 170. Ya, seandainya saya ajak Anda berpikir untuk melakukan prediksi terhadap jumlah dari penjualan ini. Ya, mungkin Anda bisa menjawab kalau saya tanya di tahun selanjutnya itu kira-kira jumlah penjualannya itu berapa? Ya, mungkin bisa kita jawab secara prediksi kita masing-masing, pemahaman kita. Ya, jadi misalnya saya jawab, kalau saya menjawab itu 175. Ya, kenapa alasannya 175? Kita kan melihat data masa lalu. Data masa lalu di sini ada 130, 145, 150, 165, 170. Ya, bisa aja mungkin yang saya lihat, kenapa saya sampaikan 175? Yang saya lihat mungkin dari perubahan 150 ke 165 ke 170. Jadi tambah 5 saya buat. Itu tidak menjadi permasalahan. Ya, itu namanya prediksi. Mungkin kalau saya tanya Anda, ada jawaban yang lain, misalnya 180. Ya, itu bisa aja. Jadi tidak jadi soal, atau mungkin yang ditambahkan dengan 15 juga tidak jadi permasalahan. Mungkin kalau jawabannya 185 itu bisa aja. Alasannya apa? Kalau kita lihat di sini dari 130 itu pernah ada penambahan itu sebanyak 15. Ya, jadi karena ini ada 15, lalu di sini juga ada 15. Oke, berarti ini otomatis nanti prediksi kita itu ditambah 15. Ya, itu konsep dari prediksi. Ya, baik, untuk prediksi data mining ya, dimisalkan sebelum masuk ke tools atau mungkin algoritma ataupun operator yang kita gunakan untuk melakukan prediksi. Ya, misalkan seorang driver ojek online mengantarkan makanan sebanyak 25 kali antaran. Ya, mungkin bisa Anda bayangkan 25 kali dia sudah bolak-balik dengan waktu dan jarak yang berbeda. Jadi selama 25 kali kita misalkan datanya itu
yang ini sampai dengan data 25. Ya, ini jarak-jaraknya. Jadi pesanan pertama itu jaraknya itu hanya 0,5 km dan waktu yang dihabiskan itu adalah 9,95 menit. Ya, jadi ini dibuat dalam bentuk angka menit. Ya, kalaupun nanti Anda lihat angkanya, kita misalkan dulu yang ini 69. Ya, ini hitungannya 69 menit. Nah, jadi angka-angkanya ini enggak pakai 1 jam dan yang lainnya. Oke. Seandainya Anda disuruh atau diminta untuk melakukan prediksi pada pengantaran pesanan yang ke-26 dengan jarak 1,5 km, kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan? Ya, mungkin kalau ditanya secara logika masing-masing, ya mungkin ada sebagian Anda itu menjawab berapa lama waktu yang dihabiskan. Ya, kita coba dulu secara logika. Ya, mungkin kalau bagi saya, logika saya, berapa lama waktu yang dihabiskan, ya tinggal saya cari. Ini 1,5 km, saya cari yang paling dekat dari sini. Bisa jadi 1,2, ini sama dengan ini, 31 menit. Atau bahkan sama dengan ini, 22,13. Itu kalau secara logika saya menjawab pengantaran ke-26. Kalau seandainya Anda, berapa kira-kira waktu yang dihabiskan? Ataukah sama logikanya dengan saya? Atau mungkin Anda buat, cari dulu, rata-ratakan atau seperti apa? Ya, itu kalau seandainya kita tidak melibatkan satu operator ataupun satu rumus. Ya, jadi yang mau kita selesaikan hari ini adalah bagaimana melakukan prediksi dengan menggunakan regresi linear. Oke, regresi linear yang di sini, ya pada topik bahasan ini pada dasarnya regresi linear itu dibagi dua, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Perbedaannya itu kalau dia regresi linear sederhana, maka variabel yang memberikan pengaruh itu, yaitu melibatkan satu variabel. Kalau dia RL berganda, itu pada dasarnya melibatkan lebih dari satu variabel pemberi pengaruh. Ya, jadi contoh yang sebelumnya tadi yang dibuat itu masuk ke konsep RL sederhana karena cuma satu variabel pemberi pengaruh. Yang mana variabel pemberi pengaruhnya itu? Ya, jadi kalau untuk variabel itu pada dasarnya sifatnya dia berubah dari segi nilainya. Ya, ini mungkin kalau di bahasa pemrograman juga pernah Anda pelajari bagaimana konsep pembuatan variabel. Ya, tapi tentunya pada saat kita lakukan prediksi, bisa jadi ada beberapa variabel itu yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kasus yang kita selesaikan. Makanya di konsep data mining itu kita harus kembali ke langkah-langkah kerja KDD-nya itu, knowledge discovery in database-nya. Jadi langkah pertama itu ada datanya, selanjutnya kita bersihkan datanya gitu. Ya, jadi itulah fungsi langkah-langkah kerja di dalam data mining. Oke, tentunya kalau kita cek lagi kembali, kita masuk ke regresi linear tadi. Tadi disebutkan dia pemberi pengaruh dan yang dipengaruhi. Jadi sebab akibat. Ya, akibat itu disebabkan apa? Itu kira-kira. Ya, jadi variabel pemberi pengaruh di sini ya untuk regresi linear yang kita pelajari itu adalah jarak. Ya, tentunya logikanya pun ya biasanya waktu itu dipengaruhi oleh jarak. Jadi bukan waktu yang mempengaruhi jarak. Ya, karena sifatnya ini bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tapi tentunya kalau jarak itu ya itu sudah merupakan satu pemberi pengaruh. Ya, biasanya semakin lama waktu yang semakin jauh lokasinya itu, maka otomatis secara logikanya itu waktu yang kita butuhkan juga akan semakin banyak. Ya, memang sih lebih tergantung dari orangnya juga. Kalau misalnya kita naik sepeda motor ya tergantung. Ya, tergantung si pengendaranya juga. Tapi di sini kita akan masuk ke ranah variabel pemberi pengaruh dan variabel terpengaruh.
Baik, untuk regresi linear sederhana secara matematisnya itu biasanya dibuat dalam bentuk grafis seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada 3 garis, ya kita cek dulu ini garis A, ini garis B, dan ini garis C. Ya, biasanya sumbu-sumbu yang ada ini ada sumbu X-nya, ini dalam kilometer, berarti nanti sumbu X itu, ya yang ini nanti, itu jarak itu kita jadikan dia sebagai sumbu X dan waktu yang dibutuhkan itu merupakan bagian dari sumbu Y. Jadi kalau secara matematisnya seperti ini. Kalau kita lihat, ini pada dasarnya sudah diuraikan, data-data yang tadi itu diuraikan dalam bentuk grafik. Sehingga kalau kita cek di sini, ya sebaran angka-angka yang tersedia itu dia lebih banyak atau lebih dekat dia dengan B. Ya, jadi cara matematisnya lebih dekat dengan B. Bisa kita lihat sederhananya ini sebarannya itu ini, ini masih kondisinya lebih dekat dengan B. Ya, jadi secara umum atau secara matematisnya grafik ini akan membentuk satu rumus atau satu persamaan, yaitu Y sama dengan ya, beta 0 ditambah beta 1X. Inilah sebenarnya perumus yang akan kita gunakan atau persamaan yang akan kita selesaikan untuk melakukan prediksi dengan regresi linear sederhana ini. Ya, itu kira-kira jangkauannya. Jadi tentunya ada beberapa pertanyaan di sini. Kita ingin mencari persamaan ini Y-nya dulu, berarti otomatis harus ada nilai beta 0-nya, ada beta 1-nya. Ya, tentunya X-nya itu nanti berarti sumbu X dalam kilometer, atau kita masukkan nanti nilai dari ininya 1,5 karena ini tadi kita kondisikan dia sebagai sumbu X-nya. Oke, baik ya, untuk ilustrasi dari rumus ini, bisa Anda lihat di sini. Ini tadi persamaan yang dihasilkan. Ya, ini persamaan dihasilkan. Lalu untuk mencari nilai ini, maka kita pakai rumusnya ini. Ya, yaitu beta 0 sama dengan rata-rata Y dikurang beta 1 dikali rata-rata X. Ya, itu rumusnya ini. Ya, coba diperhatikan bagus-bagus. Kalau untuk B1-nya, ya beta 1-nya itu, maka rumus yang kita pakai ini. Ya, ini dia semua rumusnya. Ya, sigma YI dikali XI dikurang sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N di atau per N dan selanjutnya. Ya, inilah perumus yang kita gunakan jika memanfaatkan regresi linear sederhana. Ya, jadi untuk bantuan proses penyelesaian rumus ini, maka yang kita gunakan itu adalah ada tabel bantunya. Ya, tabel bantu untuk mengisikan nilai-nilai yang dibutuhkan di dalam rumus. Ya, ibaratnya di sini kita menyelesaikan ini secara backwardnya seperti ini dia. Ya, jadi kita selesaikan dulu yang ini, angkanya ini atau nilainya nanti kita masukkan kemari, dapat nilainya ini. Selanjutnya nilai dari sini masuk kemari, lalu nilai dari sini masuk kemari. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Di sini sudah diuraikan sebenarnya tabel bantu atau nilai-nilai yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kasus prediksi yang tadi. Ya, jadi tadi ada X sebagai jarak, ada Y. Selanjutnya kita tambahkan fill. Ya, anggap ini sekarang kita buat masih fill 1 dan fill yang kedua. Lalu kita tambahkan fill-fill yang dibutuhkan. Oke. Baik. Di sini yang pertama yang kita butuhkan itu adalah kita coba dulu di sini ada rata-rata X, artinya rata-ratanya ini. Ya, ada rata-ratanya ini.
Berarti kalau rata-rata ini berarti otomatis kita jumlahkan semua sumbu X-nya sampai kemari, sehingga dihasilkanlah rata-ratanya itu 3,32 untuk X. Oke, baru yang berikutnya untuk rumus ini kita membutuhkan di sini ada YI atau sumbu YI dikali X. Berarti dalam artian kita butuh ini dikali ini, atau ini dikali ini dikali ini dikali ini. Sehingga kalau dia ditabelkan kira-kira hasilnya ini. Oke, apalagi yang kita butuhkan? Kita lanjut, YI. YI-nya itu adalah ini. Ya, I-nya itu maksudnya isinya ini. Oke, tapi yang diminta di situ adalah rata-ratanya. Rata-ratanya YI, berarti rata-rata YI-nya itu adalah 29,02. Apalagi yang kita butuhkan? XI-nya sudah ada tadi. Baru yang kita butuhkan lagi apa? XI kuadrat. Atau lebih mengarah ke 0,50 dikuadratkan. Ya, jadi makanya kita bentuk dia di sini. Oke, sehingga pada saat kita bentuk tadi yang ini, ya, yang diminta itu adalah rata-ratanya. Berarti ini kita totalkan lagi semua, ini kita hasilkan ini semua, kita jumlahkan sampai dia menghasilkan sigma, ya, sigma di sini diminta sigma, ya, sorry, bukan jumlah, bukan rata-rata, tapi sigma jumlahnya itu berarti 2745 dan seterusnya, ya. Mungkin ini bisa Anda ikuti pelan-pelan. Ya, selesai. Pada dasarnya kalau sudah kita buat seperti ini, maka langkah selanjutnya itu adalah memasukkan angka-angka yang sudah kita hasilkan itu ke rumus yang tersedia. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, ini sudah dipindahkan. Oke. Kita cek. Ini kategorinya sigma YI dikali XI. Berarti kita pindahkan angkanya itu yang mana? Ini. Ya, jadi ini dia. Maka kembali kemari, inilah angkanya. Ya, selanjutnya kita isikan sigma. Ya, sigma YI, jumlah Y-nya berapa? 725,42, ini dia. Ya, dikali jumlah XI. Berarti jumlahnya XI-nya itu berapa? 82,94. Ini dia. Oke, N-nya berapa? N-nya itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada 25, makanya kita buat di sini 25. Selanjutnya XI pangkat 2 tadi, sigmanya ini, ya. Sigmanya itu 353. Maka ini pindahlah kemari. Ya, ini sigma X. Kita lihat dulu rumusnya. Ya, sigmanya yang dipangkatkan. Ini ya, lihat ini sigmanya yang dipangkatkan. Berarti jumlahnya yang dipangkatkan di sini yaitu XI 82,94 dipangkat dengan 2 dibagi dengan N. Ya. Silakan Anda hitung, hasilnya itu 4,35. Berarti nilai betanya itu 4,35. Oke, selanjutnya tadi kita selesaikan dia mengarah ke B kuad. Ya, sehingga masuklah kita ke rumusnya ini. Ya, yaitu yang diminta di situ rata-rata Y, ya, dikurang beta satunya dikali dengan rata-rata X. Ya, atau kalau kita definisikan rata-rata Y-nya itu kan ini K29. Ya, dikurang
beta satunya itu tadi kita hasilkan 4,35, maka masukkan kemari. Ya, untuk nilai rata-rata X-nya itu 3,32. Maka hasilnya 14,58. Oke, sekarang sudah kita hasilkan nilai beta satunya itu adalah 4,35 ya, sementara untuk beta nolnya itu adalah 14,58 ya. Artinya ini kita akan masukkan ke persamaan yang sudah ditentukan di awal. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya persamaan yang kita hasilkan tadi itu adalah Y sama dengan ya, Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 X. Jadi X ini karena ini adalah persamaan, berarti ini yang terbaru, jarak yang baru masuk. Ya, jarak yang baru masuk, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, jadi perhitungannya itu Y sama dengan 14,58, yaitu dari perhitungan sebelumnya ditambah 4,35 X. Inilah yang sudah kita hasilkan persamaan baru. Selanjutnya maka kita carilah pengetahuan yang dihasilkan. Pengetahuan yang diharapkan itu tadi adalah melakukan prediksi. Ya, jadi lebih logikanya kalau diterjemahkan dalam bentuk kalimat, waktu yang kita habiskan ya untuk atau prediksi waktu yang kita habiskan untuk mengantarkan pesanan itu 14,58 ditambah 4,35 kali jarak yang baru. Ya, makanya dibuat di sini jaraknya 1 km, maka waktu tempuhnya itu jadi 18,93. Ya, itu kira-kira. Jadi ini 18,93. Ya, maka untuk pelanggan yang ke-26 dengan jarak 1,5 km, maka tinggal kita masukkan aja 1,5 km tadi. Tuh, Anda lihat di slide sebelumnya, 14,58 ditambah 4,35 dikali 1,5. Ya, atau lebih ke waktu 21,1 menit. Artinya dari data yang sudah kita uraikan tadi ya, yaitu pelanggan ke-26 itu ya, atau pengantaran ke-26 dengan jarak 1,5 km akan menghabiskan waktu itu selama 21,1 menit. Inilah hasil atau pengetahuan atau prediksi yang bisa dihasilkan. Ya, oke, saya rasa cukup. Silakan Anda ulangi lagi. Ya, semoga Anda paham dengan uraian hari ini. Ya, kalau Anda pelajari itu pasti bisa. Sekian untuk hari ini, saya ucapkan selamat pagi.